Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana 'ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan yang kecil ini kecuali kalimat pujian dan pengagungan kepada Allah, yaitu dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena disebabkan kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan, diberikan keimanan oleh Allah di tengah banyaknya manusia di atas kekufuran, diberikan oleh Allah hidayah di tengah banyaknya manusia di atas kesesatan, tidak tahu jalan dalam beribadah kepada Allah, sedangkan kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, kita diberikan taufik untuk menjalankan segala perintah Allah, khususnya berpuasa di siang hari dan salat malam di malam hari. Yang sekali lagi kenikmatan ini, kenikmatan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah, itu tidak bisa dihargai dengan harta benda, dengan ladang yang luas, emas yang banyak, atau gelar-gelar yang berjejeran. Karena sekali lagi, merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah dengan berpuasa di siang hari, salat malam di malam hari, itu di antara surga dari surga dunia yang mesti dicari oleh seorang hamba. Maka dari itu, dari kalangan para ulama mengucapkan, man lam yashkurul jannata fid dunya lam yashkurul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak merasakan nikmatnya, lezatnya surga di dunia ini, maka mustahil dia akan merasakan kelezatan surga di akhirat kelak. Ternyata dalam kalangan para ulama mengatakan, apa dari kelezatan dunia itu? Ada yang mengatakan kelezatan dunia adalah zikrullah, adalah berzikir kepada Allah, dengan berdalilkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu hati menjadi tenang, dan ketenangan hati adalah surga dunia. Karena hakikat surga adalah ketika hati terasa lapang, pikiran terasa tenang, dan anggota badan merasakan kenyamanan. Itulah hakikat surga, hakikat dunia yang digenggam oleh seorang hamba. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat kekayaan, laisal ghina bi kathratil ard walakinnal ghina ghina'un nafs. Bukan kekayaan dengan banyaknya harta benda. Jadi kakalumanyang nganakan Nabi sallallahu alaihi wasallam teai kana jai pidoitar ya teenga, atau jai pi buttata ri pagompo, atau jai bolenta di boli di balatta teai. Tapi kakalumanyangan sitojen nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hati itu lapang. Laisal bighina bi kathratil ard walakinnal ghina ghina'un nafs. Akan tetapi kakalumannya yang sitojen nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekayaan jiwa. Ketika hati itu lapang, ketika hati itu lezat, ketika hati itu terasa nyaman, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita hati itu terasa nyaman, ketika kita membaca Al-Quran, ketika hati itu terasa nyaman, ketika kita mengucapkan Subhanallah, Maha suci Allah, hati kita lapang dari kesyirikan, pikiran kita suci dari memperduakan Allah dalam segala lika-liku kehidupan kita.
Ia menjonakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatna kakaluman nyanganga. Jadi kat itu kasia-sia teaki acak di hati. Karena punatena doeta berarti tena disaring kakaluman nyanganga. Punatena jai butata warisanta nikana tena minikasiagi nikana kakulaman nyangan. Teaki. Nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Padahal Nabi kita adalah orang yang jujur dan wajib bagi seorang mukmin mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghina, kekayaan yang sesungguhnya adalah ghinaun nafs, kekayaan jiwa. Dan di pertemuan kali ini, pertemuan yang singkat, kembali saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jemaah agar hendaknya kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Syukur kata para ulama, syukur yang paling tertinggi derajatnya adalah ketika seorang hamba mengucapkan pada lisannya dengan kalimat alhamdulillah, yang dibenarkan oleh hatinya bahwasanya segala sesuatu yang dia dapatkan dari kenikmatan, dari dia bisa bernapas tanpa oksigen, dia bisa berpikir di tengah banyaknya orang gila, dia bisa merasakan lezatnya iman di tengah banyaknya orang kekufuran, dia berada di atas petunjuk dalam beribadah mengikuti Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di tengah banyaknya kesesatan. Itu yang harus dia yakini di dalam hatinya, bahwa hakikat yang sebenarnya adalah kesyukuran yang sebenarnya ketika dia yakini di dalam hatinya bahwa segala kenikmatan itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bi ni'matin fa min Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu nikmat yang kecil maupun yang besar yang telah lalu kamu rasakan atau saat ini yang kau rasakan dan akan ke depan akan kamu rasakan, kecuali seluruh datangnya dari Allah. Dan yang paling sempurnanya adalah ketika sudah kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillah pada lisan kita. Jadi nikana di dalam bawata alhamdulillah, segala puja mari Allah Ta'ala sabat dapat sarya ini kebajikan yang ngasih. Nasare kita kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasare kita papagio Allah Subhanahu wa Ta'ala ajab pameri masigika. Nasare kita Allah Subhanahu wa Ta'ala kagasingan abpuasa rialloa asam bayang tangabangi ribangia. Ia ngasen jo harus kini patapar ilalang kalenta karena ia ngasen tubat turi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tei karena kat tegas singki karena nak kita singa jama-jama jadi kules sambayang mana pun lagu bacaan naimang atena pangamasianna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibenarkan oleh anggota badan kita, dibenarkan oleh anggota badan kita dengan kita memperbanyak ruku dan sujud kepada Allah, dengan kita memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah, dan itulah kesempurnaan syukur. Sekali lagi kami ringkaskan, kesempurnaan syukur adalah seseorang mengucapkan pada lisannya alhamdulillah yang dibenarkan oleh hatinya bahwa segala sesuatu kenikmatan datang dari Allah, dan dibenarkan pula oleh anggota badannya dengan memanfaatkan segala kenikmatan untuk mendekatkan kepada zat yang memberi kenikmatan. Kalau kita diberikan kekayaan, jadikan kekayaan itu sebagai jembatan yang mendekatkan kita kepada zat pemilik kekayaan. Ketika kita memiliki jabatan, maka jadikan jabatan itu sebagai sebab, sebagai jembatan yang mendekatkan kepada diri kita kepada zat pemilik jabatan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pertemuan yang singkat pula ini, saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada totoaku ngaseng bahwasanya alhamdulillah kita sudah hampir separuh dari Ramadan menghabiskan waktu kita. Ini karunia yang sangat besar. Namun mungkin di antara kita ada yang sudah berpuasa selama 10 tahun, ada yang sudah berpuasa 20 tahun, ada yang sudah berpuasa 30 tahun, ada yang sudah berpuasa bahkan sampai 50 tahun.
Tapi puasana di tahun rioloa sangan dikam-kamayan nesingkam maji. Tidak ada efek dalam kehidupan. Tidak ada efek pengaruh dalam karakter ketika dia berpuasa. Disebabkan karena tidak tahunya maksud apa eroda Allah Subhanahu wa taala. Ngapa Allah Subhanahu wa taala napak niakin itu puasa ya. Hakikat puasa sebagaimana makna dalam bahasa dan istilahnya. Kata para ulama as-shaum huwal imsak. Imsak ala kulli syai. Puasa adalah seseorang menahan diri, menahan dari segala hal. Seseorang dikatakan puasa kalau dia menahan lisannya, menahan pandangannya, menahan anggota badannya. Dari apa? Secara istilah, kalau puasa yang kita kerjakan adalah kita menahan dari makan dan minum, dari terbit matahari fajar, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat berpuasa. Itu secara istilah, secara terminologi. Akan tetapi secara hakikat puasa bukan hanya sekedar kita menahan makan, menahan lapar dan menahan haus. Tapi puasa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Harusnya puasa bisa menahan kita dari tidak membicarakan orang lain. Harusnya dengan kita berpuasa tena dicinis sembarangan, tena dilangere sembarangan, tena diakanak karena sembarangan. Disebabkan puasa adalah perisai bagi seorang hamba. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Tirmizi dalam sunannya, begitu pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan dosa, tawa jinesten na carita, kodina jitawa nesteng, kodina kalen na tena na ciriki. Hati-hati ki. Puasa ki anggap aja di pahala puasa, tapi bisa jadi pahala acarita tawa lebih jadi dosana daripada pahala ni gapai dalam puasa ta. Wal amalu bih, atau amalan dalam kehidupannya. Tawan alle alunna tawa. Te bulu-bulunna main alle. Te bukan haknya, tapi dia menganggap bahwa itu haknya. Apalagi punarin dari antanga jai tanah-tanah tenania surat-suratna. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Banyak yang terjadi. Kebetulan saya bagian dari Kemenak, pernah sebagai KKN di sekitar sini. Banyak terjadi perceraian, banyak terjadi di sekitar sini terjadi pertikaian disebabkan masalah warisan, masalah pembagian harta. Hati-hati. Kalau kita berpuasa dengan sebab itu, puasa kita kalau benar, kita tidak akan mungkin mengambil dari tangan kita sesuatu yang bukan hak kita. Kita tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang Allah murka kepada kita. Dan kita tidak mungkin melihat sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah kepada diri kita. Inti pembelajarannya, puasa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar makan, menahan makan dan menahan minum. Tapi yang lebih yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, puasana totoaya, punna puasana anak cak dia tena jangan apa, tena nang ngandre, tena nang nginum, cocok minju anak-anak. Tapi punna tolompo mau puasa, mau lebih dari itu. Puasanya orang dewasa, dia berpuasa bukan hanya menahan makan, menahan haus, menahan syahwat dari istrinya, bukan. Tapi puasanya orang dewasa lebih dari itu. Dia harus menahan pikirannya dari bermaksiat kepada Allah. Dia harus menahan pandangannya dari yang mendatangkan kemurkaan kepada Allah.
Dia harus menahan lisannya dari mengucapkan sesuatu yang bisa menggelincirkan kakinya ke dalam api neraka. Dia harus menahan kaki dan tangannya dari sesuatu yang menjauhkan dia dari ridha Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat puasa yang diinginkan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai, penahan bagi seorang hamba dari maksiat kepada Allah. Perisai bagi seorang hamba yang menghalangi seorang hamba kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Perisai kepada seorang hamba yang menahan seorang hamba dari melakukan keburukan kepada saudaranya. Itulah hakikat puasa yang sesungguhnya yang di hari ini banyak dilupakan oleh manusia. Si kuntung tua masing. Ini yang bisa saya berikan. Jikalau ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jikalau ada kekurangan, itu dari kekurangan kami pribadi. Dan saya memohon kepada Allah yang semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan saya, dan mengampuni dosa dan kesalahan seluruh jemaah. Dan semoga Allah, saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, yang maha menetapkan, yang maha bijaksana. Semoga seluruh jemaah yang ada di masjid ini yang memiliki hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang memiliki hajat disampaikan hajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang memiliki keinginan cita-cita yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla cita-citanya dalam kebaikan tersebut. Dan semoga kita seluruhnya yang diberikan kesakitan oleh Allah diberikan kesembuhan, yang diberikan kesulitan diberikan kelapangan, yang diberikan kegelapan dalam kehidupan diberikan cahaya hidayah dalam kehidupannya. Dan terlebih utama yang masih malas dalam beribadah diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla dan semangat dalam beribadah kepada Allah. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan para penghambanya, para penghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.